Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, di ayat yang ke-22, ayat lanjutannya, Habib An-Najjar seolah dia bertanya kepada dirinya sendiri agar mengajak kaumnya untuk merenungkan apa yang dia ungkapkan ini. Dia mengatakan, "Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Tidak ada alasan bagiku untuk tidak beribadah kepada Zat Tuhan yang telah menciptakan aku. Atau dengan kata lain, mengapa aku tidak menyembah atau beribadah kepada Zat Tuhan yang telah menciptakan aku? Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah semua kalian akan dikembalikan. Dalam tafsir dijelaskan kalimat wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Dijelaskan, penjelasannya adalah wa ma yamna'uni min ikhlasil ibadah. Apa yang menghalangiku untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, penghambaan hanya kepada Allah. Lilladzi khalaqani wahdahu la syarikalah. Karena dialah Allah Zat yang telah menciptakan aku. Dengan keesaannya tidak ada sekutu baginya. Para pecinta surah Yasin rahimakumullah. Jadi sekali lagi Habib An-Najjar ini memiliki kematangan yang sangat dalam tentang ketauhidan. Dari ayat ini dia mengingatkan tentang esensi fitrah. Bahwa Allah telah memberikan fitrah kepada dirinya. Kondisi penciptaan awal yang Allah takdirkan manusia betul-betul dalam kondisi yang fitrah, kondisi yang suci, bersih. Oleh karena itu sungguhnya amanahnya adalah bagaimana kefitrahan, kesucian dan kebersihan itu juga tetap terjaga saat nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un. Karena hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya disampaikan oleh Habib An-Najjar kepada kaumnya untuk juga mengajak merenung dan berpikir tentang bagaimana mewujudkan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Habib An-Najjar mengawalinya dengan satu pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Tentu ini sebagai tadzkirah, pengingat juga ditujukan kepada kaumnya saat itu. Kata beliau sebagaimana diabadikan di dalam ayat yang ke-23 dari surah Yasin ini, a'attakhidhu min dunihi alihah iyuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum say'a wala yunkidun. Jadi ini sebuah pertanyaan kepada diri sendiri. A'attakhidhu, apakah aku harus menjadikan min dunihi alihah, selain daripada Allah menjadi Tuhan-Tuhan? Dalam tafsir disebut ini istifham bimakna nafi. Jadi sebuah bentuk kalimat pertanyaan, tapi intinya justru untuk menegasikan, untuk meniadakan, untuk menafikan. Bahwa aku tidak akan menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Mengapa Habib An-Najjar mengawali dengan pertanyaan itu? Karena jawabannya adalah ayyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidun. Karena jika Allah yang Maha Rahman menghendaki satu madarat, satu musibah akan ditimpakan kepadaku, maka tidak akan ada yang bisa satupun menyelamatkan aku. Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pecinta surah Yasin rahimakumullah.
Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah gambaran tentang ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah, pengetahuan kepada Allah, kesadaran tentang hadirnya Allah pada diri seorang mukmin yang meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, apa yang diberikan kepada kaumnya oleh Habib An-Najjar ini sekali lagi merupakan pelajaran-pelajaran yang mengandung tentang ilmu-ilmu dan hikmah yang begitu banyak. Kemudian Habib An-Najjar masih terus melanjutkan perkuliahannya dalam surah Yasin ini. Ingin memberikan sebuah penanaman struktur logika berpikir yang tepat dan benar tentang sebuah keimanan dan keyakinan yang harus dijaga pada diri setiap mukmin dan muslim. Karena itu seolah Habib An-Najjar menyimpulkan dari apa yang dia paparkan semua tentang mengapa harus beribadah kepada Allah, tentang mengapa harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menjadikan selainnya sebagai sesembahan atau sebagai objek untuk diibadahi. Karena Habib An-Najjar kemudian menegaskan dalam satu kesimpulan yang beliau katakan dalam ayat yang ke-25, inni idzal lafi dhalalim mubin. Ya, kalau saya melakukan semua yang tadi disebutkan itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tuhan-tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, inni idzan, ya, sesungguhnya aku kalau begitu, kalau melakukan itu semua, ai in abadtu ghairallah, kalau aku beribadah kepada selain Allah, lafi dhalalim mubin, sungguh aku berada dalam kesesatan yang nyata. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberikan sebuah penekanan bahwa sesat dan tidak sesat seseorang dalam kehidupannya itu sesungguhnya bertolak, berpangkal dari sejauh mana dia memulai keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pangkal, itu adalah hulu. Kalau pangkal dan hulunya sudah mengandung kesesatan, kebatilan, maka semua yang terlahir dari perilakunya, sikapnya, amalnya, ekspresinya, cita rasanya, pandangannya, maka tentu akan membuahkan kesesatan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, berbicara tentang keimanan, keyakinan, ini sekali lagi sesuatu yang betul-betul sangat urgen dan penting bagi kita sekalian. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.